Dan biasa untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan sindikat penjualan bayi ini, kita telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, ada Kompol Danang Yudanto. Selamat malam Pak Danang. Pak Danang, bisa dijelaskan begitu bagaimana kemudian pengungkapan kasus ini dimulai dan bagaimana kemudian polisi dapat mengetahui adanya sindikat ini? Baik, jadi awalnya kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di dalam sosial media ini, di Facebook ini ada grup adopsi bayi baru lahir. Jadi ketika itu disinyalir bahwa di grup tersebut banyak yang menawarkan bayi untuk diadopsi, tapi tidak sesuai dengan ketentuan adopsi bagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Jadi ketika itu masyarakat melaporkan kami, terus kemudian kami melakukan penyelidikan, dapatkan informasi bahwasanya waktu itu masyarakat atau pelapor atau informan ini dapat masuk ke dalam grup tersebut dan akhirnya mendapatkan link untuk investasi ke grup WA. Jadi dari grup WA itu dikirimi foto ataupun dokumentasi dari bayi-bayi yang siap diadopsi. Oke Pak, artinya bahwa ini kan beroperasinya di Facebook, kemudian juga di WhatsApp Pak. Lalu apakah sudah ada informasi terkait dengan bagaimana kemudian para pelaku ini menjaring begitu atau menemukan bayi-bayi yang baru lahir yang tidak diinginkan oleh orang tuanya untuk dijual? Baik, jadi sifatnya kebetulan kalau bayi ataupun orang tua yang mempunyai bayi, terutama di luar hubungan nikah, tentunya dia akan mencari jalan. Mencari jalan untuk bagaimana caranya, entah itu bayi itu dititipkan atau bagaimana. Ya kan, di era sosial media ini pasti menggunakan Google. Nah, ketika mereka menggoogle bagaimana cara untuk menitipkan bayi, bagaimana. Jadi di dalam algoritma itu akan muncul grup tersebut. Jadi orang yang mencari cara untuk bisa mengalihkan bayi atau hasil hubungan gelap atau yang tidak diinginkan itu akan tertarik untuk masuk ke dalam link yang ada di algoritma Google itu tadi, sehingga bisa masuk ke dalam grup. Pak, ini sejak kapan sih Pak terjadinya Pak? Dan juga kalau apakah polisi sudah mengetahui berapa banyak bayi kemudian yang telah berhasil dipindah tangankan? Baik, jadi ini baru awal Mas Tezar. Dari awal ini nanti tentunya kita akan mengembangkan. Disinyalir praktek ini sudah berjalan kira-kira mungkin 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Untuk seberapa banyak nanti yang yang bisa kita temukan, nanti kita akan informasikan lebih lanjut. Oke Pak, bisa dijelaskan lagi Pak, apakah kemudian dari pengembangan ini kan sudah ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka Pak. Dari sini langkah-langkah apa lagi yang kemudian diambil oleh pihak kepolisian? Tentunya kita akan mengidentifikasi siapa-siapa saja yang ada di dalam grup tersebut, kemudian apa saja peranannya, kemudian modus operandi yang digunakan untuk kita telusuri. Kemungkinan untuk beberapa kali peredaran dari bayi tersebut yang sudah dilaksanakan sebelumnya, identitasnya maupun sekarang untuk bayi tersebut sudah dalam asuhan orang tua baru. Siapakah orang tua barunya, tentunya kita akan telusuri. Baik Pak, terakhir terkait dengan ancaman pidana bagi para pelaku Pak. Baik, jadi pelaku melanggar pasal 83 Undang-Undang 35 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau pasal nomor 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Jadi ancaman hukumannya pidana penjara minimal 3 tahun dan atau selama-lamanya 15 tahun. Baik Pak Danang, terima kasih banyak atas informasi yang telah Anda sampaikan di Berita Satu Malam hari ini.